Gimana caranya jualan produk apapun yang kita jual bisa laris manis gak karuan? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Jadi banyak juga di antara kawan-kawan yang mungkin sekarang penasaran nih ya, Kang, saya jualan produknya snack. Mungkin gimana nih cara jualannya? Kang, produk saya properti. Beda ya, kalau snack mah kan harganya murah. Saya properti jualannya mahal. Mungkin nggak nih bisa laris. Atau mungkin jualannya produk goib ya, produk jasa gitu kan. Kang, saya mau jualan produk jasa nih, jasa konsultasi, jasa arsitek, mungkin nggak bisa laris. Atau mungkin produk digital, nggak kelihatan, e-book, e-course, template gitu ya. Mungkin nggak gitu ya. Nah, ini saya mau cerita dulu nih, daripada ngomongin panjang lebar gitu ya. Jadi saya teman-teman, sama kayak Anda, saya pun sekarang produknya macam-macam ya. Ada produk snack, ada produk skincare, ada produk properti ataupun konstruksi dan juga arsitek, ada produk digital juga. Tapi alhamdulillah walaupun banyak produknya, laris manis juga. Nah, kok bisa laris manis? Nah, ini yang saya sampaikan kepada Anda semua. Prinsip-prinsipnya kayak apa, mindsetnya kayak gimana. Saya akan bermula dari mindsetnya terlebih dahulu, kawan-kawan. Jadi gini, pada saat Anda berbisnis, apalagi di sini tepatnya adalah berjualan, mindset yang perlu Anda insa dalam kepala Anda adalah bahwa jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Jadi kita tuh lagi nolong orang sebenarnya. Orang lain katakanlah sekarang merasa bahwa terganggu atau hubungan relationship-nya merasa ada bermasalah, ataupun katakanlah bingung cara mendidik anak-anaknya gitu kan. Ini gimana ya? Oke, akhirnya kita ketemu. Ya udahlah, saya keluar tuh bikin platform edukasi parenting namanya Parenting. Gimana caranya orang lain itu, orang tua kayak kita nih pada saat mendidik anak ada kompasnya. Maka kompas untuk orang tua cerdas, bikinlah Parenting. Itu niat awalnya adalah pengen nolong orang, terutama orang di sini orang tua agar kebayang mau ngapain ke anak-anaknya gitu. Atau misalkan gini, pada saat sekarang, duh Kang, saya mah bingung jualannya nih misalkan, saya juga sama, awalnya juga sama kan pasti bingung dulu gitu ya. Berarti ada orang yang bingung jualan nih. Gimana supaya laris? Bikinlah e-course namanya Jual Laris. Itu membantu teman-teman agar jualannya makin laris lagi. Kang, sama udah kebayang sih, cuman pada saat jalaninnya gak kebayang nih. Gimana sih pakai sistem affiliate, referral supaya bisa promosi juga teman-teman kita? Oh, yaudah, saya bikin namanya Sejoli. Sejoli adalah sebuah platform agar teman-teman bisa bikin platform affiliate ataupun referral sendiri. Tuh, semua berawal dari pengen nolong mereka gitu, pengen nolong customer segmennya. Memang bedanya adalah walaupun niatnya nolong, tapi kita ini kan transaksinya jual beli. Nah, maka ada duit tuh tukar-menukar. Saya ngasih apa ke Anda ngasih apa ke saya ngasih produk ke Anda ngasih duit ke saya gitu loh. Tapi mindsetnya tadi satu, sederhana bahwa apa? Jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Itu nomor satu. Kedua adalah yang harus Anda insa dalam kepala Anda juga adalah bahwa mindsetnya jualan ini halal. Catatannya adalah dengan cara yang halal dan jualan produk halal. Jangan sampai Anda menganggap bahwa sekarang ngapain kan saya jualan, males saya mau kerja aja. Ujung-ujungnya pas Anda sekarang katakanlah gajinya nggak cukup, tiba-tiba kemana-mana ngutang, ya bangun rumahnya dari riba, ngutang. Beli mobil atau motor itu hasil pakai leasing, ngutang, riba, dosa gitu ya. Pada saat pengen umroh nyari yang murahan, ketipu gitu kan, gak enak gitu kan. Atau pada saat Anda sekarang kemana-mana bayar makan, ibaratnya makannya udah habis tapi masih gesek kartu kredit, utang ya, riba, dosa gitu kan, serba utang mulu. Nah, padahal dalam Islam buat teman-teman muslim apalagi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah jelas bersandingan tuh ayatnya, jual beli dan riba. Daripada Anda kena riba karena Anda ngutang, karena Anda kere gitu kan. Wah, keras nih omongannya. Mending Anda rajin jualan gitu loh. Semangat jualannya. Gak usah dinyinyir orang. Saya takut nanti dibully. Biarin aja. Yang bully gak sekaya Anda nantinya kok. Mereka tuh cuma sirik doang aja sama Anda. Anda punya mobil nanti besar mewah gitu kan, mau rumah megah. Mereka gak punya apa-apa. Kan pada sejatinya orang nyinyir adalah orang yang pengen tapi gak mampu kan. Bener gak? Itu nomor 2 ya. Jadi please, udahlah. Pokoknya mah jualan itu halal ya. Selama prosesnya halal, barang yang dijual juga halal. Yang ketiga adalah ingat setiap produk ada jodohnya. Kang, saya produk ini kenapa yang gak laku-laku? Coba Anda perjuangkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dievaluasi pastinya. Jangan cuma sekedar ini udah bagus, bagus itu versi HP Anda gitu ya. Dievaluasi nih. Nah, kalau Anda udah 3 bulan, kalau saran saya 3 bulan udah maksimal banget tuh dievaluasi. Udah langsung tuh dicek, jangan-jangan produknya emang ada yang salah. Tapi kalau misalkan katakanlah selama 3 bulan
ini udah ketemu, alhamdulillah, udah ketemu jodohnya, alhamdulillah. Nah, seringkali kita itu melakukan cara yang sama berharap hasil berbeda. Kalau kata Einstein bilang apa, orang bego gitu ya. Ya gimana melakukan caranya sama mulu. Nah, Anda mah nggak cari cara yang berbeda. Ketemu. Nah, maka ketemu jodohnya. Nah, jodohnya ini adalah customer segmennya, buyer personanya, silakan di riset, dicari tahu. Bisa dipahami ya? Emak-emaknya ini siapa gitu loh. Kang, pasar saya mah wanita. Wanita ini yang mana? Wanita ambiar kah? Apa tuh ambiar? Anak muda mampu bayar kah? Generasi Z. Wanita Mahmud Abbas kah? Mamah muda anak baru satu kah? Yang dia mungkin baru nikah terus anaknya baru satu gitu kan? Atau tadi wanita Marisol gitu. Marisol tahu apa? Mama Arisan dan Sosialita gitu kan? Ini yang mana gitu? Kudu clear. Cewek itu banyak gitu. Bisa dipahami ya, customer segmennya ditemukan agar ketemu nanti jodohnya. Nah, yang keempat adalah mindsetnya. Kalau ditolak, next. Kan Anda pengen nolong orang, kalau dia nolak berarti bukan jodoh Anda kan? Next, lanjut ke yang lain. Akan ada orang-orang tertentu yang mereka tuh bakal terbantu dengan hadirnya produk Anda. Dengan mindset ini teman-teman, Anda gak akan mikir lagi nanti, tapi aku mah kan gak bakat, minimal bakatku butuh duit gitu ya. Kalau orang Sunda bilang gitu. Atau kan saya mah gak paham, bukan gak paham, Anda belum belajar. Mindsetnya akan tepat gitu. Nah, ketika mindsetnya tepat, sekarang kita mainkan dari segi prinsipnya nih. Saya kasih tahu prinsipnya ya. Prinsipnya adalah kalau Anda pengen jualannya laris manis, gak karuan, laku keras, maka Anda harus jualan produk yang tepat, ke market yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, empat-empatnya kudu tepat. Produk yang tepat itu yang kayak gimana, Kang? Produk yang tepat adalah produk yang market fit. Orang ada masalahnya apa, orang butuh apa, orang pengen apa, kita bikin produknya. Maka bermula dari pasar. Produk yang tepat itu pasti bermula dari pasar. Makanya kenapa dulu Abdurrahman bin Auf aja waktu membersamai Nabi Hijrah itu selalu waktu itu walaupun dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi tetap tunjukkan saya di mana pasar. Udah dicontohin dari dulu. Sekarang kita gunakan quote-quote-nya Seth Godin. Katanya kan Seth Godin pernah bilang dalam sebuah quote-nya, jangan pernah cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Mana dulu? Pasar dulu. Nah, maka produk yang fit itu adalah yang bermula dari pasar. Jualannya kudu laris. Gitu kan, bermula dari pasar itu nanti akhirnya bisa bikin jualan makin laris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gak cuma sekedar produk yang tepat, tapi marketnya tepat. Nah, tepat di sini apa? Anda kudu tahu secara spesifik detail customer segmennya, demografinya, geografinya, interestnya, behavior dan psikografinya. Bagaimana tepatnya? Apakah orang tersebut si cewek itu kalau pakai baju misalkan, kalau ketemu pakai baju yang sama, kita sama, wah, ketemu pelukan gitu ya. Atau yang pas pakai baju sama, alas ya, sama gitu kan. Kan ada yang begitu, betul nggak? Itu berarti beda. Anda bikin F&B gitu ya, ceritanya nih. Ternyata tempat konsepnya itu adalah take away gitu ya. Nah, Anda posisinya, katakanlah Anda customer segmennya itu mobilan, kan nggak nyambung. Ini gimana parkirnya gitu. Harus ada tempat parkir berarti lahannya. Itu menentukan apakah dia menjorong ke dalam outletnya atau keluar, atau ada lahan parkir. Itu menentukan semua teman-teman. Jadi gak cuma sekedar Anda paham produk yang bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi customer behavior, psikografi, interest itu juga harus tepat, harus benar-benar spesifik. Bisa dipahami ya? Itu yang kedua, marketnya tepat. Yang ketiga adalah dengan cara yang tepat. Marketnya tadi ngumpul di mana? Mama nih, ngomong-ngomong mama nih kan, apakah di Facebook? Kalau mama yang sering ramai di Facebook gitu ya, atau yang sering ramai di TikTok, atau yang sering ramai di Instagram. Ini kan beda semua, segmennya beda. Cek, orang-orang yang ramai di Instagram biasanya nggak main Facebook. Bener nggak? Ayo ngaku ya. Orang-orang yang main Facebook biasanya nggak aktif di Instagram, termasuk di TikTok. Kan ada planetnya masing-masing. Setiap alien punya planetnya masing-masing. Nah, Anda menggarap yang mana nih? Nah, maka dengan cara yang tepat ini adalah Anda cari dulu medianya apa. Oh, pakai TikTok, berarti jualannya di TikTok. Oh, ternyata ngumpulnya di Facebook, berarti jualannya di Facebook. Oh, ternyata ngumpulnya di Instagram, jualannya di Instagram. Kang, kayaknya pasar saya mah ngumpulnya nggak di mana-mana, di offline, di komunitas, di pengajian, di arisan. Ya datang ke arisan dan pengajian. Itulah cara yang tepat. Nanti bikin offering. Ayo Bapak, Ibu-ibu, Mama gitu kan, bikin offeringnya apa tuh? Gratis inilah, cashback inilah, diskon apa, bonus. Monggo, bebas. Itu yang maksud yang ketiga, cara yang tepat. Dan yang keempat adalah di waktu yang tepat. Saya punya kawan dan ini menjadi salah satu partner saya next dalam waktu dekat insya Allah gitu ya. Kita akan bikin sebuah brand namanya teh ya. Produknya teh. Nah, brandnya masih saya rahasiakan, tapi pantau aja terus ya. Intinya adalah beliau pernah bilang bahwa es matinya dengan es, air matinya dengan air.
Dia jualan produk teh gitu ya, yang ada di mana-mana, udah 160 cabang. Nah, maka nanti pada saat produk tersebut gak laku ya ketika hujan gitu. Nah, ini sebuah konsep yang sangat luar biasa dan dia pahami strategi customer behavior-nya gitu. Nah, balik lagi, berarti waktu jualannya jangan pas musim hujan. Kan kalau hujan gimana? Bikin strategi lain nanti. Termasuk nahan OPEX-nya gimana, operasionalnya bisa dipahami ya. Misalkan kayak sekarang fashion. Anda jualan fashion tuh, fashion muslimah. Ramenya kapan? Ramadan. Jualan sarung kopiah, Ramadan. Tapi ada gak bisnis yang Ramadannya sepi? Pas saat omset turun, banyak juga ya. Ada yang omsetnya itu di akhir tahun sepi, ada yang naik, kan beda-beda. Ada yang namanya revenue trend. Trend revenue dalam tahunan itu gimana gitu. Nah, Anda kudu cek itu semua. Nah, jangan sampai kita tuh nggak tahu tahun lalu tuh yang laris tuh pas ramai itu pas bulan apa, yang nggak paham. Nah, maka sekali lagi gitu ya, bikinlah produk yang benar-benar bisa market fit, yang nyasar market yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di waktu yang tepat. Dengan begitu, insya Allah teman-teman jualannya bisa laris manis lagi, bisa makin laku keras lagi. Kang, sama belum juga ya laris manis. Nah, perlu join jual laris berarti ya. Join di mentoring jual laris, insya Allah bareng saya ketemu 3 bulan dalam platform online nantinya. Anda bakal dapetin banyak PR dari saya dan materi-materi khusus yang saya desain untuk bisa membantu Anda makin jualannya laris lagi. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan komen. Kalau suka like, share, dan juga subscribe ya. Subscriber saya belum nyampe 1 juta ya, tolong ya subscribe please. 1, 2, 3 subscribe. Mantap. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya.